Orang Yahudi adalah orang yang sudah accustomed kepada tradisi. Klaim bahwa Kristus adalah bukan hanya raja, tapi juga imam besar. Satu klaim yang akhirnya menggoncang mereka. Klaim yang against tradition. Maka di sini saudara, kita harus belajar satu hal. Saudara, hidup kita sebagai orang Kristen itu bukan melayani tradisi, bukan. Kalau tradisi tidak berlawanan dengan firman Tuhan, silakan melayani Tuhan di dalam tradisimu, silakan dalam kebudayaanmu, silakan. Tapi ketika tradisi sudah melawan firman Tuhan, orang Chinese misalnya harus pegang hiyo. Itu melawan firman Tuhan. Firman Tuhan akan katakan, jangan mengilahkan tradisimu. Rubah tradisimu, transformasikan tradisimu. Tradisimu itu melayani Tuhan dan engkau akan melayani Tuhan. Bahkan melalui tradisimu, silakan. Ecclesia semper reformanda est, yang mengatakan bahwa gereja itu harus terus-menerus direformasikan. Banyak orang yang mulai khawatir pasca patong bagaimana. Saya percaya bukan satu orang yang akan memimpin, tapi saya percaya Roh Kudus tetap akan memimpin. Dan ketika Roh Kudus memberikan gerakan pada kita jangan bicara bahwa pendeta Stephen Tong sudah tidak ada, lalu kita tidak bisa melakukan apa-apa. Tidak, kini gereja bukan dimiliki oleh pendeta Stephen Tong, oleh keluarga Stephen Tong. Gereja ini dimiliki oleh Tuhan, dan Tuhan akan menggerakkan gereja ini dan mereformasikan terus-menerus gereja ini. Khotbah pada hari ini sangat penting sekali karena firman Tuhan yang kita baca itu terlalu indah. Saya mengharapkan kita bisa melihat keindahan firman Tuhan ini melalui khotbah pada malam hari ini. Kita membaca Ibrani pasal 7 ayat yang ke-11 sampai dengan ayat yang ke-21. Kita akan bertanggapan membaca 11, saya baca 12, saudara silakan baca dan seterusnya. Inilah firman Tuhan yang sudah Tuhan siapkan, yang Tuhan berikan bagi kita semua pada malam hari ini. Kristus adalah imam yang lebih tinggi daripada Harun. Karena itu andai kata oleh imamat Lewi telah tercapai kesempurnaan, sebab karena imamat itu umat Israel telah menerima Taurat. Apakah sebabnya masih perlu seorang lain ditetapkan menjadi imam besar menurut peraturan Melkisedek dan yang tentang dia tidak dikatakan menurut peraturan Harun? 12. Ini akan berubah pula hukum Taurat. Sebab ia yang dimaksudkan di sini termasuk suku lain, dari suku ini tidak ada seorang pun yang pernah melayani di mezbah. Dan hal itu jauh lebih nyata lagi jikalau ditetapkan seorang imam lain menurut cara Melkisedek. Sebab tentang dia diberikan kesaksian, engkau adalah imam untuk selama-lamanya menurut peraturan Melkisedek. Sebab hukum Taurat sama sekali tidak membawa kesempurnaan, tetapi sekarang ditimbulkan pengharapan yang lebih baik yang mendekatkan kita kepada Allah. Tetapi ia dengan sumpah diucapkan oleh dia yang berfirman kepadanya, Tuhan telah bersumpah dan ia tidak akan menyesal, engkau adalah imam untuk selama-lamanya. Saudara, kita akan membaca bagian Alkitab yang kedua dari Galatia. Saudara, Galatia pasal yang keempat. Galatia pasal yang keempat, ayat yang pertama sampai dengan ayat yang keempat, kita akan membacanya bersama-sama. Ini salah satu bagian firman Tuhan yang sangat penting sekali. Galatia pasal 4, ayat 1 sampai dengan ayat yang 4. Mari kita menikmati firman Tuhan ini, mari kita baca bersama-sama. 2, 3. Yang dimaksud ialah selama seorang ahli waris belum akil balik, sedikit pun ia tidak berbeda dengan seorang hamba, sesungguh pun ia adalah tuan dari segala sesuatu. Tapi ia berada di bawah perwalian dan pengawasan sampai pada saat yang telah ditentukan oleh Bapaknya. Demikian pula kita, selama kita belum akil balik, kita takluk juga kepada roh-roh dunia. Tetapi setelah genap waktunya, maka Allah mengutus anaknya yang lahir dari seorang perempuan dan takluk kepada hukum Taurat. Ayat 4 ini sangat penting sekali. Tetapi setelah genap waktunya, maka Allah mengutus anaknya. Mari kita baca bagian yang ketiga dari Mazmur pasal 110. Mazmur 110
Mungkin saudara tidak sadar, saudara, tapi Mazmur 110 ayat yang pertama itu adalah ayat yang paling banyak dikutip secara eksplisit dan juga secara implisit dalam perjanjian baru. Ini suatu ayat yang sangat penting sekali. Pernah suatu hari Yesus mendapatkan tuduhan daripada orang-orang Farisi, ahli Taurat, dan mereka sangat membenci dan mau menjatuhkan Yesus, tapi akhirnya Yesus mengutip ayat yang penting ini, dan dia bertanya mengenai siapa Mesias ini. Kalau saudara baca di sana, Mesias itu mereka tahu bahwa ini adalah Messianic Psalm, yaitu Mazmur mengenai Mesias. Mereka sadar dengan benar bahwa Mesias itu akan ada keturunan daripada Daud. Lalu Yesus bertanya kepada mereka, kalau gitu apa maksudnya Daud? Ketika akhirnya Daud memanggil Mesias yang adalah keturunannya ini adalah tuannya. Apa maksudnya Daud? Lalu Alkitab mengatakan di Matius, di sana mereka terbungkam dan tidak bisa menjawab, dan mereka tidak berani lagi untuk mencobai atau melawan Yesus. Ini suatu ayat yang terlalu penting. Mari kita baca ketujuh ayat ini, saudara. Saya akan membacakan yang pertama, saudara baca yang kedua, dan seterusnya. Mazmur Daud, demikianlah firman Tuhan kepada Tuanku. Duduklah di sebelah kananku, sampai ku buat musuh-musuh menjadi tumpuan kakimu. Pada hari tentaramu, bangsamu merelakan diri untuk maju dengan berhiaskan kekudusan, dan kandungan fajar tampil bagimu keremajaanmu seperti embun. Tuhan ada di sebelah kananmu, Ia meremukkan raja-raja pada hari murkanya. Dari sungai di tepi jalan Ia minum, oleh sebab itu Ia mengangkat kepala. Saudara, mari kita tundukkan kepala dan kita berdoa. Kami bersyukur ya Tuhan untuk belas kasihan Tuhan yang dalam memimpin kami minggu demi minggu, hari demi hari, untuk bisa melalui segala kesulitan hidup kami. Ya Tuhan, di tengah segala kesulitan hidup kami, ajar kami untuk bukan memakukan mata kepala kami kepada kesulitan dalam dunia ini, tapi sebagai seorang musafir kami mengharapkan dan kami tahu kami sedang berjalan menuju dunia yang akan datang tersebut, dunia yang baru, langit dan bumi yang baru. Tapi kami berdoa, selama kami menempuh jalan kami, Tuhan memberikan pada kami suatu pengertian mengenai kemuliaan Kristus, sehingga tidak ada satupun dalam hidup dalam dunia ini, baik itu kesulitan, baik itu mungkin kelimpahan, yang akan membuat kami memandang ke tempat yang lainnya ya Tuhan. Dunia ini bukan pengharapan kami. Dan hari ini firman Tuhan berbicara banyak mengenai kemuliaan Kristus. Bagaimana firman Tuhan sudah mengajar orang-orang Kristen pada abad-abad yang paling mula-mula. Sekarang kiranya firman Tuhan juga mendidik kami, menggembalakan hati kami. Hamba berdoa untuk mereka yang sudah berkumpul dalam ruangan ibadah ini, maupun mereka yang mengikuti secara relay. Berdoa untuk seluruh daripada kami, setiap daripada kami. Tidak ada satupun yang kami bisa banggakan di hadapan-Mu ya Tuhan, kecuali kami dikasihi oleh Tuhan. Itulah kebanggaan kami. Ya Tuhan, kami berdoa untuk pemberitaan firman Tuhan ini. Berbelas kasihanlah kepada kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Surah Ibrani pasal yang ke-7, minggu lalu kita sudah membicarakan mengenai suatu hal yang penting. Penulis Ibrani mulai masuk membicarakan mengenai seorang figur yang penting, itu Melkisedek. Melkisedek ini sangat penting sekali dalam perjanjian baru, khususnya dalam teologi daripada penulis Ibrani. Karena penulis Ibrani kan mengatakan bahwa keberadaan Melkisedek itu menjustifikasikan mengapa Kristus bisa dianggap sebagai seorang imam. Dan ini akan menggantikan seluruh peraturan imamat daripada Lewi. Ini menjadikan Kristus sebagai imam besar. Dan bukan hanya imam besar saja, tapi that great high priest, imam besar yang terakhir. Di mana kita orang manusia yang berdosa ini bisa mengharapkan di dalam imam besar yang terakhir ini ada suatu pengampunan dosa yang menjaminkan, benar-benar menjaminkan kepada kita hidup yang kekal, saudara. Saudara, Melkisedek adalah seorang yang demikian penting, tetapi yang menarik Alkitab tidak banyak bicara mengenai Melkisedek. Bahkan dalam seluruh Alkitab, hanya 3 ayat saja yang bicara, benar-benar bicara mengenai apa yang Melkisedek katakan atau apa yang dia lakukan. Kita sudah mengatakan minggu lalu dalam Kejadian pasal yang ke-14, itu ayat ke-18, ayat ke-19, ayat ke-23 ayat saja yang membicarakan mengenai Melkisedek, walaupun demikian penting orang ini. Coba kita coba buka sedikit ya, Kejadian pasal yang ke-14 tersebut. Kau usah perhatikan dalam Kejadian pasal yang ke-14, ayat yang ke-18. Kejadian 14 ayat ke-18, Melkisedek, Raja Salem, itu
dipanggil sebagai seorang imam Allah yang maha tinggi. Imam, priest, El Elyon, imam Allah yang maha tinggi, saudara. Itu luar biasa sekali. Dia memiliki suatu jabatan, dia diakui sebagai imam Allah yang maha tinggi. Dan luar biasa sekali bagaimana Melkisedek ketika dia memberkati Abraham. Saudara perhatikan ayat yang ke-19. Lalu ia memberkati Abraham, katanya diberkatilah kiranya Abraham oleh El Elyon, Allah yang maha tinggi, pencipta langit dan bumi. Saudara, title atau nama Allah El Elyon ini akhirnya Abraham sendiri sandingkan kepada nama Allah yaitu Yahweh. Perhatikan ayat yang ke-22. Aku bersumpah demi Tuhan. Ini jawaban daripada Abraham kepada Raja Sodom Bera. Aku bersumpah demi Yahweh El Elyon. Maka apa yang bisa kita simpulkan di sini? Saya percaya saudara, imannya Melkisedek dan imannya Abraham adalah iman kepada Tuhan yang sama. Ini pengakuan daripada Abraham sendiri bahwa Tuhanmu yang kau sembah El Elyon adalah Yahweh yang ku sembah juga, yaitu Yahweh El Elyon. Saudara, luar biasa sekali. Di satu tanah yang dimana orang-orang Kanaan hidup pada zaman itu, di mana orang-orang tidak mengenal Tuhan. Karena Tuhan memanggil Abraham ke tanah tersebut, dan Tuhan juga memanggil Melkisedek untuk percaya dan mengikuti dia. Bukan cuma Abraham yang berjalan dengan setia mengikuti Tuhan, tapi juga Melkisedek, ada orang lainnya. Itu menjadi satu kekuatan baik bagi Abraham maupun bagi Melkisedek mengetahui di tanah yang sudah banyak orang yang sudah meninggalkan Tuhan, yang berbuat kekejian di hadapan Tuhan, ada orang yang mencintai Tuhan. Kalau kita hidup dalam zaman ini, cerita daripada Alkitab itu bukan tidak ada gunanya. Cerita Alkitab memberikan kepada kita suatu kekuatan, mengetahui bahwa di tengah-tengah zaman sudah meninggalkan Tuhan, ada sekelompok orang yang akan terus Tuhan pelihara. Ada sekelompok orang, ada sekelompok keluarga, ada keturunan-keturunan daripada orang tersebut akan Tuhan pelihara imannya sedemikian rupa, sehingga menjadi kesaksian di tengah-tengah dunia yang sudah meninggalkan Tuhan. Itu kekuatan bagi para musafir yang berjalan dalam dunia sementara ini, tapi mengetahui Tuhan tidak pernah meninggalkan mereka. Saudara, luar biasa orang yang namanya Melkisedek ini, saudara, penulis Ibrani mengatakan walaupun Kristus adalah keturunan Yehuda, dan itu bukanlah suatu rahasia. Coba kita buka kembali Ibrani pasal yang ke-7. 14, saudara, sebab telah diketahui semua orang, bukan suatu rahasia, bahwa Tuhan kita, Kristus, berasal dari suku Yehuda. Dan dia sambung lagi dan mengenai suku itu, suku Yehuda, Musa. Mengapa Musa? Karena Musa adalah orang yang sangat penting sekali di dalam tradisi atau agama daripada orang Yahudi. Bahkan Musa pun tidak pernah mengatakan apa-apa mengenai suku itu berkaitan dengan imam, tidak pernah. Lalu Ibrani mengatakan, ya memang Yesus adalah keturunan daripada suku Yehuda. Lalu mengapa sebabnya Kristus itu bisa menjadi imam? Bukankah imam itu hanya daripada suku Lewi? Kristus, di sini penulis Ibrani mengatakan, adalah imam bukan karena dia adalah keturunan daripada suku Lewi. Dia adalah imam karena dia mengikuti peraturan daripada Melkisedek. Mengapa Kristus dapat menjadi imam menurut peraturan Melkisedek? Saudara harus melihat brilliance daripada penulis Ibrani di sini. Kristus bisa menjadi imam menurut peraturan Melkisedek bukan karena Kristus adalah tipe daripada Melkisedek. Christ was not a type, is never a type of Melkisedek, tidak pernah. Kristus bukanlah figur tipe daripada Melkisedek, tapi penulis Alkitab mengatakan Melkisedek, imam daripada Allah yang maha tinggi ini, priest of El Elyon ini, justru adalah tipe daripada Kristus. Dia adalah orang yang tidak berbapak, 7 ayat 3 saudara ya. Ibrani pasal 7 ayat ke-3. Dia adalah orang yang tidak berbapak, tidak beribu, bahkan tidak ada silsilah. Harinya itu seakan tidak ada berawal dan hidupnya tidak berkesudahan. Karena itu penulis Ibrani katakan ia menyerupai anak Allah. Atau ia dijadikan serupa dengan anak Allah. Ia tetap menjadi imam untuk selama-lamanya. Ternyata imam daripada Allah yang maha tinggi ini, itu adalah dialah yang adalah the type of Christ. Dalam bahasa teologi kita sering banyak membicarakan mengenai tipologi, saudara. Tidak semua orang adalah type of Christ. Tapi di sini Melkisedek adalah a type of Christ. Dan saudara bisa melihat
Melkisedek ini kita menolak pandangan yang mengatakan bahwa Melkisedek ini adalah Shem. Seperti orang-orang daripada Luther misalnya. Luther mengatakan ini Melkisedek adalah Shem, yaitu anak daripada Nuh. Kita tidak percaya Melkisedek adalah Shem karena Alkitab dengan jelas mengatakan bahwa Melkisedek ini tidak berbapa, tidak beribu, tidak tahu silsilahnya. Kita tidak tahu silsilahnya. Shem kita jelas. Shem sangat jelas sekali silsilah daripada Shem. Bahkan kita bisa telusuri silsilah daripada Shem sampai ke Adam. Kita tahu silsilah daripada Shem. Kita menolak pandangan bahwa ini mengatakan adalah Kristofani, yaitu kehadiran Kristus sebelum inkarnasi. Dia tampak di hadapan umat-umat Tuhan. Memang saudara, Alkitab ada bagian-bagian tertentu yang bukan hanya bicara mengenai Theophany, tapi juga Kristofani. Tapi di sini bukan Kristofani karena Alkitab sendiri mengatakan dalam Ibrani pasal 7 ayat ketiga, Melkisedek ini bukanlah Kristus, tapi menyerupai Kristus. Nah, kita menghargai daripada inerransi daripada Alkitab, maka kita harus mengatakan ini tidak mungkin adalah Kristofani, karena dia bukanlah Kristus. Dia menyerupai Kristus. Maka kita percaya, saudara, seperti Calvin, menurut Calvin ini adalah orang biasa. Melkisedek adalah orang biasa, tapi kita tidak pernah tahu silsilah dia. Tiba-tiba Alkitab memunculkan dia, saya percaya, saudara, story yang sangat short sekali. Bicara mengenai Melkisedek, figur yang sangat penting. Cuma 3 ayat dalam Alkitab. Itu sengaja ditulis sedemikian rupa. Supaya kita melihat keunikan daripada Melkisedek yang kita tidak tahu silsilahnya. Tiba-tiba muncul. Saudara. Mengapa? Karena Melkisedek itu sedang merujuk kepada Kristus. Bukan Kristus sedang menunjuk kepada Melkisedek. Tapi Melkisedek yang sedang menunjuk kepada Kristus. Dialah type of Christ. Ini sangat penting sekali. Saya katakan minggu lalu, saya katakan sekali lagi di sini. Ini sangat penting sekali. Mengapa? Karena tidak ada satu orang pun yang lainnya yang bisa mengatakan saya juga adalah imam menurut ordo dari Melkisedek. Walaupun saya bukan keturunan Lewi, tapi saya adalah imam menurut ordo dari Melkisedek. Tidak ada satu orang pun yang bisa mengatakan hal ini. Mengapa? Karena Melkisedek bukan sedang merujuk kepada semua orang dan setiap orang. Dia bukanlah type of anybody else, tapi dia cuma type of one person, a type of Christ. Dia hanya merujuk kepada Kristus. Dan oleh karena itu bukan Kristus, sebenarnya bukan Kristus yang menjadi imam karena Melkisedek. Melkisedek bisa menjadi imam karena Kristus. Karena dia menyerupai Kristus, maka Melkisedek tetap menjadi imam sampai selama-lama, yaitu perkataan dari Ibrani di sini, saudara. Soal pentingnya Melkisedek saya sudah katakan minggu lalu, saudara. Kalau saudara perhatikan dalam ayat yang 4 dan seterusnya, Ibrani pasal 7 ayat ke-4 dan seterusnya, Ibrani mengatakan kepentingan Melkisedek dalam 2 hal khususnya. Sebenarnya adalah hal yang lain bisa kita pelajari daripada Kejadian pasal yang ke-14 mengenai kepentingan Melkisedek. Tapi dalam Ibrani pasal 7 ini, kalau saudara perhatikan, penulis Ibrani akan mengatakan kepentingan Melkisedek pertama adalah karena Abraham memberikan perpuluhan, kedua karena Abraham menerima berkat daripada Melkisedek. Saya akan putar balik. Hal yang pertama yang penting mengenai Melkisedek adalah karena Abraham menerima berkat. Mengapa saya putar? Karena di dalam kronologi dalam kitab Kejadian memang benar Melkisedek itu memberi berkat, baru kemudian Abraham memberikan perpuluhan. Jadi secara kronologi memang berkat terlebih dahulu, baru kemudian perpuluhan diberikan. Kedua, saudara, penulis Ibrani enggak cuma bicara mengenai perpuluhan dan berkat, enggak. Perpuluhan, berkat, dan kemudian bicara mengenai perpuluhan lagi, saudara. Jadi nanti waktu saya balik di sini itu bukan enggak ada artinya, saudara. Oke, kita bicara mengenai kepentingan Melkisedek. Melkisedek adalah orang yang sangat penting sekali karena dialah yang memberkati Abraham. Dan ayat ke-7 dari Ibrani pasal 7 memang tidak dapat disangkal bahwa yang lebih rendah itu akan diberkati oleh yang lebih tinggi. Fakta bahwa Melkisedek memberkati Abraham bagi penulis Ibrani menunjukkan bahwa Melkisedek itu lebih tinggi daripada Abraham. Melkisedek lebih utama daripada Abraham, dan Abraham ini adalah bapak leluhurnya orang Israel. Tetap diberkati oleh Melkisedek, lebih tinggi. Nanti yang kedua baru dibicarakan di sini dalam ayat yang keempat. Camkanlah betapa besarnya orang itu yang kepada Abraham bapak leluhur kita, dia memberikan 1/10 dari segala rampasan yang paling baik. Coba bagi saya ini suatu hal yang sangat indah sekali, yang sangat penting sekali, dan saya mau ajar kita melihat suatu hal. Ketika penulis Ibrani berbicara mengenai perpuluhan, lalu bicara mengenai Melkisedek dan juga berbicara mengenai Kristus, maka ada suatu teologi yang penting yang harus kita dapatkan berkenaan dengan Kristus. Coba kita buka Bilangan, saudara. Kita buka Bilangan. Bilangan pasal yang ke-18.
21 sampai kayak 28, saya akan membacakan 21. Saya ajak semua yang laki-laki membacakan yang 21, yang perempuan dengan suara yang keras juga membacakan yang ayat yang genap. Ya, demikianlah firman Tuhan, laki-laki. Mengenai Bani Lewi, sesungguhnya aku berikan kepada mereka segala persembahan persepuluhan di antara orang Israel sebagai milik pusakanya, untuk membalas pekerjaan yang dilakukan mereka, pekerjaan pada kemah pertemuan. 22. Tetapi orang Lewi, merekalah yang harus melakukan pekerjaan pada kemah pertemuan dan mereka harus menanggung akibat kesalahan mereka. Itulah suatu ketetapan untuk selama-lamanya bagimu turun-temurun. Mereka tidak akan mendapatkan milik pusaka di tengah-tengah orang Israel. Tuhan berfirman kepada Musa, 26. Dan persembahan itu akan diperhitungkan sebagai persembahan khususmu sama seperti gandum dari tempat pengirikan dan sama seperti hasil dari tempat pemerasan anggur. Ini suatu bagian sangat penting sekali kalau saudara perhatikan, saudara, orang Israel semua harus memberikan persepuluhan kepada satu suku, yaitu suku Lewi. Lalu seluruh suku Lewi harus memberikan persepuluhan kepada imam besar, Imam Harun. Saudara perhatikan yang menarik di sini, suku Lewi diminta untuk memberikan persepuluhan dari segala yang terbaik yang mereka terima, mereka harus berikan kepada imam besar. Maka apa yang dikatakan oleh penulis Ibrani di sini, kalau kita lihat daripada teologi persepuluhan, maka penulis Ibrani sedang mengatakan satu hal yang penting. Abraham itu sedang mewakili suku Lewi. Khususnya Abraham itu sedang memberikan 1/10 daripada seluruh rampasan yang terbaik, dia berikan 1/10 yaitu kepada Melkisedek. Coba perhatikan satu ayat yang penting dalam ayat yang ke-9, yang ke-10 di dalam Ibrani pasal yang ke-7, maka dapatlah dikatakan bahwa dengan perantaraan Abraham dipungut juga persepuluhan dari Lewi yang berhak menerima persepuluhan. Sebab ia masih berada dalam tubuh bapak leluhurnya ketika Melkisedek menyongsong bapak leluhurnya itu. Jadi apa? Bagi penulis Ibrani, apa yang Abraham lakukan memberikan persepuluhan kepada Melkisedek itu sama dengan orang Lewi memberikan seluruh persepuluhan kepada Melkisedek. Kalau saudara baca dalam Bilangan pasal yang ke-18, saudara bisa melihat bagaimana seluruh suku Lewi memberikan persepuluhan kepada imam besar. Dia menerima, dia memungut persepuluhan daripada seluruh suku yang lainnya. Tapi dia sendiri harus memberikan persepuluhan kepada imam yang besar. Kalau sekarang penulis Ibrani mengatakan seluruh suku Lewi melalui Abraham sedang memberikan persembahan kepada Melkisedek, berarti Melkisedek itu adalah imam besar. Melkisedek adalah imam besar, dan kalau Melkisedek adalah imam besar, dia lebih penting daripada seluruh keimaman daripada suku Lewi. Dan kalau Yesus Kristus adalah imam besar berdasarkan ordo daripada Melkisedek, maka di sini penulis Ibrani katakan fakta bahwa suku Lewi sedang memberikan persembahan pada Melkisedek, berarti persembahan tersebut juga diberikan kepada Yesus Kristus yang adalah imam besar. So, sekarang kita hidup di satu zaman di mana banyak gereja yang ngawur, saudara. Banyak gereja akhirnya mengumpulkan seluruh jemaat gereja itu mengumpulkan persembahannya kepada satu orang, yaitu gembala sidangnya misalnya. Atau pastor senior, pendeta senior. Itu adalah suatu kesalahan fatal teologis. Karena pada saat itu ketika itu dilakukan, pendeta itu sedang mengatakan dia adalah imam besar. Kalau imam besar Kristus adalah the great high priest, dan Kristus sudah tidak perlu digantikan lagi, maka gereja itu sudah mengklaim bahwa keimaman besar Kristus tidak besar, bahkan bisa digantikan. Lalu mungkin ada orang yang mengatakan bagaimana kalau gereja itu memiliki sekelompok orang
daripada mungkin hamba-hamba Tuhan yang menerima persepuluhan daripada jemaatnya sendiri. Bukan satu orang yang menerima, tapi sekelompok seperti orang Lewi menerima persepuluhan daripada saudara-saudaranya yang lain. Bukankah itu juga alkitabiah? Tidak. Mengapa? Karena keimaman Kristus sudah menghentikan keimaman daripada suku Lewi. Maka daripada itu tidak ada lagi suku-suku Lewi lainnya yang berhak mengklaim persepuluhan daripada jemaat Tuhan. Tidak ada. Di Gereja Reform Injil Indonesia ini sangat ketat sekali. Demikian ketat sehingga Saudara Stephen Tong katakan bahwa pendeta, anak pendeta tidak boleh bahkan mengurus keuangan daripada gereja. Tidak boleh. Maka di sini saudara dalam GRI tidak ada yang namanya jemaat mengumpulkan persepuluhan lalu diberikan kepada hamba Tuhannya. Tidak. Mengapa? Karena kita sudah mengatakan bahwa Kristus adalah imam besar. Dan karena Kristus adalah imam besar, yang great high priest, yang agung, yang terakhir. Maka dia tidak ada yang bisa menggantikan. Bahkan, kalau ditanya mengapa orang Kristen masih harus memberikan perpuluhan, bukankah itu suatu peraturan daripada perjanjian lama? Saudara, kita memberikan perpuluhan bukan karena peraturan hukum Taurat, bukan karena ordo keimaman daripada suku Lewi, bukan. Kita masih memberikan perpuluhan karena ordo daripada Melkisedek, keimaman daripada Melkisedek, di mana Kristus adalah imam besar tersebut. Maka setiap orang Kristen yang memberikan perpuluhan itu bukan sedang menghidupkan kembali perjanjian lama. Jangan lupa, dalam Alkitab, sebelum ada hukum Taurat, Abraham sudah memberikan perpuluhan dan melalui perpuluhan yang diberikan kepada Melkisedek itu, seluruh suku Lewi sedang memberikan perpuluhan kepada imam besar Melkisedek yang adalah menjadi tipe daripada Kristus. Maka semua orang Kristen yang sedang memberikan perpuluhan, mereka sedang memberikan perpuluhan berdasarkan ordo daripada Melkisedek. Bukan berdasarkan ordo daripada keimaman Lewi. Itu sudah lewat. Kristus kalau sudah menjadi imam besar yang agung, bukan cuma imam besarnya saja yang berhenti, seluruh ordo keimaman Lewi itu berhenti. Saudara. Maka kita bukan melakukan perpuluhan karena hukum Taurat, karena apa yang sudah dibicarakan dalam bilangan, bukan. Kita melakukan persembahan perpuluhan karena kita mengakui Kristuslah imam besar yang agung tersebut. Kita memberikan perpuluhan kepada dia. Ini satu hal yang sangat penting sekali, saudara. Pentingnya Melkisedek demikian dinyatakan dalam Alkitab Ibrani pasal 7 itu untuk menyatakan kepada kita bahwa Kristus itu jauh lebih utama daripada keimamatan daripada suku Lewi. Saudara, orang Israel pada saat itu mungkin berpikir, saudara, mengapa peraturan yang sudah ditetapkan itu harus dirubah? Apa alasannya peraturan yang sudah ditetapkan itu harus dirubah-rubah lagi? Kita sangat terbiasa, saudara, dengan tradisi. Kita sangat terbiasa dengan kebiasaan. Kita tidak suka kalau kebiasaan hidup kita dirubah, itu kita tidak suka. Bahkan budaya adalah ekspresi daripada tradisi. Kebudayaan orang Batak berbeda dengan kebudayaan orang Jawa, berbeda dengan kebudayaan orang Minang, beda dengan kebudayaan daripada orang Chinese, dan seterusnya. Mengapa? Karena budaya itu ekspresi daripada tradisi yang adalah juga ekspresi daripada kebiasaan hidup kita. Kita tidak suka, saudara, ketika kebudayaan kita diutak-utik. Maka banyak sekali orang yang sulit menerima kekristenan, karena kekristenan akan challenge semua budaya. Kekristenan akan mempertanyakan fondasi daripada budaya. Kekristenan akan menanyakan apakah kita sedang mengilahkan kebudayaan atau kita akan mentuhankan Tuhan. So, ada dua pilihan di sana, saudara. Saudara, di GRI ada suatu kalimat daripada Stephen Tong yang kita terus hidupi di pelayan-pelayan gereja, di CIT juga kita selalu hidupi kalimat ini. Semua staf baru yang masuk ke CIT, ketika masuk ke WhatsApp group tersebut, dalam WhatsApp group dari CIT, saya selalu ingatkan kepada seluruh staf yang sudah pernah join CIT, kalimat daripada Stephen Tong, satu kalimat yang penting. Mungkin saudara sudah tahu. Nobody comes to help and to contribute. Wah, itu kalimat waktu dibicarakan ketika Gary masih kecil, saudara, berpuluh-puluh tahun yang lalu, 20 lebih tahun yang lalu. Ketika Pak Tung pertama kali membicarakan kalimat ini. Itu enggak gampang, orang pikir sok banget Gary. Gary yang masih muda, yang baru lahir, lalu Pak Tung katakan, enggak ada satu orang pun yang datang untuk membantu dan berkontribusi. Bukannya kau perlu pengalaman gereja yang sudah kudapatkan daripada gereja yang lain. Saya adalah majelis daripada gereja lain. Saya adalah penatua daripada gereja lain. Saya membawa pengalaman, kebiasaan, tradisi. Pak Tung katakan, tidak.
Nggak ada yang datang ke sini dengan mentalitas mau membantu dan berkontribusi. Itu mentalitas membawa kebiasaan. Mentalitas membawa tradisi dan pengalaman untuk dibawa dan dipaksakan. Atau katakan kalimat selanjutnya, everybody comes here to learn and to serve together. To learn itu digaris bawahi, itu satu kalimat yang indah. Di mana Patung katakan ketika mau datang melayani di gereja GRI, tinggalkan semua kebiasaan gerejamu yang lama. Tinggalkan semua pengalamanmu. Engkau datang untuk belajar suatu hal yang baru, yaitu pimpinan Roh Kudus yang akan memimpin gereja ini. Itu banyak orang yang tidak terbiasa. Orang Yahudi adalah orang yang sudah accustomed kepada tradisi. Mereka sudah mengenal tradisi mereka. Mereka sudah mengerti bahwa imam itu harus daripada keturunan Lewi. Dan imam besar harus daripada keturunan bukan hanya Lewi, tapi keturunan daripada Harun. Mengapa sekarang semua harus diubah? Klaim bahwa Kristus adalah bukan hanya raja, tapi juga imam besar. Satu klaim yang akhirnya menggoncang mereka, yang mengkagetkan bagi orang Yahudi ini, klaim yang against tradition, melawan tradisi. Lalu mengapa masih harus dilakukan? Maka di sini saudara kita harus belajar satu hal, saudara, hidup kita sebagai orang Kristen itu bukan melayani tradisi, bukan. Kalau tradisi tidak berlawanan dengan firman Tuhan, silakan melayani Tuhan di dalam tradisimu, silakan dalam kebudayaanmu, silakan. Tapi ketika tradisi sudah melawan firman Tuhan, orang Chinese misalnya harus pegang hiyo. Itu melawan firman Tuhan. Firman Tuhan akan katakan jangan mengilahkan tradisimu. Rubah tradisimu. Transformasikan tradisimu. Supaya tradisimu itu melayani Tuhan dan engkau akan melayani Tuhan. Bahkan melalui tradisimu silakan. Maka di sini saudara-saudara harus mengenal satu hal, kita tuh bukan sedang melayani tradisi. Kalau kita hanya melayani tradisi, ketika kita hanya melayani tradisi, kita sudah mengilahkan tradisi. Maka pada saat itu kita sedang merendahkan, menghina Tuhan. Tapi saudara jangan lupa di lain pihak kita bukanlah orang Kristen yang menghina tradisi. Ketika kita menghina tradisi, kita juga sedang menghina Tuhan yang mungkin bekerja melalui tradisi. Maka apa yang harus kita lakukan? Saya rasa semboyan daripada orang reform itu sangat penting sekali. Orang reform menseimbangkan dua hal ini. Tidak menghina tradisi dan juga tidak mengilahkan tradisi. Sekali jangan lupa, saudara, Protestan Reformasi itu bukan sedang melenyapkan tradisi. Ketika kita mengatakan bahwa sola scriptura hanya Alkitab saja, bukan berarti bahwa tradisi itu tidak penting. Tidak, itu bukan reform, bukan Protestan. Banyak sekali gereja pada zaman ini yang mengatakan tradisi tidak penting. Tapi Protestan Reformasi mementingkan tradisi, tapi bukan mengilahkan tradisi. Karena mereka berani mengeluarkan suatu kalimat dalam bahasa Latin mengatakan Ecclesia semper reformanda est. Yang mengatakan bahwa gereja itu harus terus-menerus direformasikan. Reformasi gereja tidak boleh berhenti, reformasi gereja harus terus-menerus berada dalam gereja. Kalau perlu tradisi ditransformasikan, dirubah, di-renew oleh gerakan daripada Tuhan, harus dilakukan. Demikian juga dengan GRI. Saudara, GRI kita bersyukur ada pimpinan daripada Pendeta Stephen Tong yang dalam 30 tahun, 31 tahun memimpin GRI itu memiliki suatu dinamika. Banyak orang yang mulai khawatir pasca Patong bagaimana. Siapa yang akan memimpin seluruh gerakan ini? Siapa yang memimpin seluruh gereja ini? Saya percaya bukan satu orang yang akan memimpin. Tapi saya percaya Roh Kudus tetap akan memimpin. Dan ketika Roh Kudus memberikan gerakan pada kita jangan bicara bahwa Pendeta Stephen Tong sudah tidak ada. Lalu kita tidak bisa melakukan apa-apa. Tidak. Kini gereja bukan dimiliki oleh Pendeta Stephen Tong, oleh keluarga Stephen Tong. Gereja ini dimiliki oleh Tuhan dan Tuhan akan menggerakkan gereja ini dan mereformasikan terus-menerus gereja ini. Semper reformanda est. Ecclesia semper reformanda est. Kalau perlu terus-menerus direformasikan. Itu gereja sedang tidak mengilahkan tradisi. Kita harus sadar bahwa Tuhan adalah Tuhan. Dia berhak melakukan apapun yang dia inginkan. Termasuk kalau Tuhan mau menetapkan suatu hal yang baru. Orang Yahudi pada saat itu mengatakan, ya Tuhan, mengapa harus ada hal yang lain lagi? Bukankah Kau sudah menetapkan keimaman daripada Lewi? Mengapa sekarang harus ada imam besar yang lainnya? Ini bukan orang daripada suku Lewi. Dia melawan tradisi. Dia adalah orang Yehuda, dia tidak bisa menjadi imam, apalagi imam besar. Maka di sana orang Yahudi
itu dihadapkan dengan suatu kesulitan, apakah mereka akan mentransformasikan, merubah, kalau perlu bahkan menghancurkan tradisi mereka, atau mereka memeluk tradisi mereka dan meniadakan Kristus. Itu pilihan, cuma ada dua pilihan tersebut. Kalau Kristus bukan yang mati, maka tradisi dan agama Yahudi yang harus mati. Di antara kedua hal itu, banyak orang yang memilih lebih baik preserve the tradition. Preserve the tradition dan menyingkirkan Kristus. Mungkin banyak sekali hal ini terjadi dalam hidup kita, tapi penulis Ibrani sini luar biasa. Saudara mungkin tidak sadar, tapi saya percaya ketika penulis Ibrani menuliskan kata demi kata ini sangat clear sekali. Itu seperti gong yang bertentang dengan demikian luar biasa kerasnya bagi para pembacanya mula-mula. Kita mungkin sudah ada suatu detachment, jarak yang demikian jauh dengan tradisi Yahudi mula-mula, orang Yahudi. Saudara perhatikan di sini, penulis Ibrani sedang memberikan suatu argumen yang sangat luar biasa indahnya. Dia katakan, sebenarnya yang menetapkan orang Lewi menjadi orang suku Lewi menjadi orang-orang imam itu siapa? Sebelum ditetapkan oleh Tuhan, Tuhan yang menetapkan. Sebelum ditetapkan oleh Tuhan, suku Lewi itu bukan suku imam. Imam tidak ada, suku Lewi tidak punya prioritas keimaman sebelum ditetapkan oleh Tuhan. Maka di sini saudara, apalagi penulis Ibrani akan mengatakan dalam Ibrani pasal 7 ayat yang ke-20, kalau saya buka di sana, Ibrani pasal 7 ayat ke-20, mereka yang ditetapkan dengan suku Lewi ini, mereka ini telah menjadi imam tanpa sumpah. Tidak ada sumpah daripada Allah yang mengatakan bahwa mereka akan menjadi imam selama-lamanya. Tetapi ayat 21, tetapi ia dengan sumpah. Itu sangat berbeda sekali keimaman daripada Lewi dengan keimaman daripada Melkisedek melalui Yesus Kristus. Yesus Kristus dalam Mazmur pasal 110 ayat 4 dikatakan, aku bersumpah dan tidak akan menyesal. Engkau, bukan Melkisedek, saudara. Engkau, yaitu Mesias, adalah imam untuk selama-lamanya. Orang-orang Yahudi menerima bahwa Mazmur 110 itu bicara mengenai Mesias. Coba kita buka Mazmur 110, saudara. Saudara bisa melihat di sana ada 7 ayat yang sangat menarik sekali. Mazmur 110 memang bicara mengenai Mesias. Di sini, saudara, bukan cuma bicara mengenai Mesias itu adalah keturunan daripada Yehuda yang akan mendapatkan tumpuk daripada kerajaan. Ayat yang pertama sampai ayat ketiga itu bicara mengenai Mesias yang adalah raja. Oke, suku Yehuda menghasilkan raja itu tidak mengagetkan. Tapi seharusnya mereka mengerti satu hal bahwa Mesias, mereka mengakui Mazmur 110 bicara mengenai Mesias, dan seharusnya mereka salah melihat satu hal bahwa Mazmur 110 juga bicara Mesias yang adalah keturunan Yehuda, raja, juga akhirnya adalah imam. Saudara. Ayat 4 sampai dengan ayat ke-7 itu bicara mengenai pengangkatan daripada Mesias itu menjadi imam untuk selama-lamanya. Untuk selama-lamanya. Nah, luar biasa sekali di sini penulis Ibrani kan berkata, engkau mengagung-agungkan tradisi. Jangan lupa sebelum Allah menetapkan suku Lewi menjadi imam, suku Lewi tidak pernah menjadi imam. Allah tidak pernah bersumpah engkau akan menjadi imam selama-lamanya, tidak pernah. Tapi berkenan dengan Mesias, Allah bersumpah bahwa ia adalah imam untuk selama-lamanya. Mana yang lebih penting? Maka di sini saudara bisa satu hal yang penting sekali bahwa fakta bahwa suku Lewi sebelum ditetapkan menjadi imam, bukan menjadi imam. Suku itu tidak memiliki prioritas atas suku-suku yang lainnya. Nah, kalau kita perhatikan, saudara, ada dua hal yang penting. Pasal 5, sebenarnya kita sudah mengkhotbahkan hal ini. Berkenaan dengan keimaman besar, imam besar khususnya. Dua hal yang penting, bukan karena mereka adalah suku Lewi dan turun-temurun adalah keturunan daripada Harun. Ibrani pasal yang kelima, saudara perhatikan Alkitab saudara, Ibrani pasal yang kelima, ayat yang pertama, bicara mengenai hal yang pertama yang harus ada oleh seluruh imam, yaitu mereka harus adalah ditetapkan bagi manusia, mereka harus mendapatkan ketetapan tersebut. Imam besar itu bukan karena dia keturunan daripada Lewi, keturunan daripada Harun, otomatis harus menjadi imam besar, tidak, karena ditetapkan, itu yang penting, ditetapkan. Yang kedua ayat yang keempat, saudara, ayat keempat bicara mengenai karakteristik yang kedua, dia harus, saya baca ayat keempat, dan tidak seorang pun yang mengambil kehormatan itu bagi dirinya sendiri, tetapi dia harus dipanggil untuk itu oleh Allah. Dua hal yang mengestablish, mendirikan keimamatan daripada suku Lewi dan khususnya imam besar. Yang pertama, ditetapkan. Yang kedua, dia harus dipilih. Saudara.
Bukan karena otomatis dia lahir pada suku Lewi daripada keluarga Harun, dia otomatis imam besar, enggak. Dia harus ditetapkan dan dia harus dipilih, dua hal tersebut. Dan yang menarik yang luar biasa, penulis Ibrani mengatakan satu hal yang penting, Yesus Kristus mendapatkan dua hal tersebut. Dia ditetapkan dan dia dipilih oleh Allah untuk menjadi imam besar. Saudara baca, saudara. Ibrani pasal 5 ayat 6 itu bicara mengenai ketetapan Kristus. Engkau adalah imam untuk selama-lamanya menurut peraturan Melkisedek. Itu ketetapan daripada Allah mengenai Mesias. Engkau akan adalah menjadi imam untuk selama-lamanya. Ayat yang ke-10, saudara. Dan ia, Kristus dipanggil menjadi imam besar oleh Allah. Menurut peraturan daripada Melkisedek. Dipanggil, saudara. Penulis Ibrani mengatakan, kamu jangan menyombongkan bahwa fakta bahwa engkau dilahirkan dalam keluarga orang Lewi, kalau engkau adalah memiliki imam-imam, jangan menyombongkan hal itu. Karena fakta menunjukkan yang menjadi imam besar adalah karena dia ditetapkan dan dia dipanggil. Kebetulan yang ditetapkan adalah suku Lewi. Karena sebenarnya suku Lewi itu tidak mendapatkan keutamaan. Kalau kita baca Kejadian, mari kita buka kitab Kejadian. Ketika Yakub di akhir hidupnya, saudara itu memberkati anaknya satu persatu, saudara bisa melihat bagaimana berkat Yakub, doa Yakub ini bukan menjadi berkat bagi Simeon dan Lewi, tidak. Perhatikan, kalau kita perhatikan ayat yang kelima, saudara saya akan bacakan ayat kelima dan ayat ketujuh. Simeon dan Lewi bersaudara, senjata mereka ialah alat kekerasan. Janganlah kiranya jiwaku turut dalam pemupakatan mereka. Janganlah kiranya rohku bersatu dengan perkumpulan mereka, sebab dalam kemarahannya mereka telah membunuh orang, dalam keangkarannya mereka telah memotong urat keting lembu. Terkutuklah kemarahan mereka, sebab amarahnya keras, terkutuklah keberangan mereka, sebab berangnya bengis. Aku akan membagi-bagikan mereka di antara anak-anak Yakub, dan menyerahkan, scatter them, di antara anak-anak Israel. Soal ini referensi terhadap Kejadian pasal 34, di mana saudara bisa baca nanti di rumah, saudara ya. Itu Sikem. Sikem akhirnya meniduri saudara daripada Simeon, Lewi, dan semua yang lainnya, yaitu Dina, anak perempuan, ditiduri, dilanggar kesuciannya, saudara, diperkosa sebenarnya. Lalu dia sangat marah sekali dan melalui suatu tipu muslihat yang cerdik tapi nakal dan jahat, saudara. Itu nanti akhirnya Simeon dan Lewi meminta Sikem dan ayahnya Hemor untuk menyunat seluruh orang laki-laki di daerah tersebut. Semua disunat. Supaya apa? Kalau kamu mau minta perempuan kami, adik kami untuk menjadi bagian dari engkau harus seperti kami, engkau juga harus disunatkan. Mereka tidak ada pengalaman sunat, saudara. Mereka menyunatkan diri, semua orang laki di tempat itu disunat. Pada hari yang kedua, saudara, itu Simeon dan Lewi datang tenang-tenang aja, 2 orang bawa pedang dan bunuh semua orang laki-laki. Siapa yang bisa perang setelah 2 hari disunat, saudara? Tidak ada yang bisa melawan dan semua dibunuh orang laki-laki tersebut. Di sini, saudara, Yakub marah, saudara. Yakub marah dan akhirnya mengatakan kepada Simeon dan Lewi bahwa kemarahanmu, terkutuklah kemarahanmu tersebut. Engkau tidak akan mendapatkan bagian. Engkau akan terserak. Engkau akan terserak di dalam ayat ke-7, saudara, engkau akan terserak di antara anak-anak Israel. Dia akan membagi-bagikan Simeon dan Lewi di antara anak-anak Yakub. Dan ini terjadi benar-benar, saudara. Simeon mendapatkan warisan di tengah-tengah tanahnya orang Yehuda. Simeon tidak mendapatkan warisan tanah di luar daripada warisan tanah suku yang lain, enggak, di dalam suku Yehuda. Di antara suku Yehuda. Di antara anaknya Yakub. Terlebih khusus Lewi sama sekali tidak mendapatkan bagian tanah apapun. Lewi hanya mendapatkan 48 kota diserak di seluruh orang Israel. 6 diantara adalah kota perlindungan, saudara. 42 lainnya adalah kota-kota yang diserak di seluruh Israel. Kita bisa bayangkan ini menggenapi apa yang dikatakan oleh Yakub. Suku Lewi tidak akan mendapatkan tanah. Tapi yang luar biasa, saudara, yang luar biasa, Yakub mendoakan sesuatu yang tidak baik. Tapi Tuhan merubahkan khususnya suku Lewi. Tuhan katakan, yes, engkau tidak akan mendapatkan tanah warisan. Tapi akulah warisanmu. Akulah your inheritance. Akulah milik pusakamu. Engkau tidak mendapatkan tanah. Fakta bahwa suku Lewi tidak mendapatkan tanah menunjukkan pada saat itu dirubah pada zamannya Musa, saudara, beberapa ratus tahun kemudian. Bahwa Tuhan memberkati suku tersebut. Bahkan
Tuhan memberkati suku tersebut demikian rupa sehingga suku tersebut memang terserak di antara orang Israel. Supaya apa? Mereka bisa menjadi imam-imam bagi seluruh orang Israel. Akulah milik pusakamu, itu yang dikatakan. Tuhan merubah. Seharusnya keturunan Lewi orang Israel mengenal satu hal bahwa Tuhan yang bekerja, Tuhan yang merubah kondisi ini. Tuhan yang menjadikan dari yang tidak baik menjadi baik, tapi mereka membanggakan sekarang tradisi. Kalau saya sudah keturunan daripada Lewi harus menjadi imam, ada prioritas daripada seluruh orang-orang Israel, suku-suku Israel bahkan menerima persepuluhannya mereka. Seterus-terusnya haruslah imam dari Lewi. Harusnya mereka mengenal satu hal, yaitu sejarahnya mereka, bahwa Tuhan merubah sejarah mereka. Tuhan mengasihi mereka. Sekarang, mengapa Tuhan tidak ada hak di dalam menetapkan suatu ordo yang lainnya lagi? Bukankah Tuhan yang menetapkan engkau menjadi imam, ya Tuhan juga bisa menetapkan orang lain menjadi imam. Ini penulis Ibrani sedang challenge pemikiran daripada orang-orang dan mungkin kita semua pada saat ini yang mengharapkan kita melayani Tuhan seturut dengan kebiasaan kita. Jangan lupa, tradisi itu sering menghambat pelayanan kita. Dulu kayak begini. Mengapa yang kemudian tidak harus seperti dahulu? Kalau saya tidak seperti dahulu, saya tidak mau melayani Tuhan. Kita sedang mengilahkan tradisi di sana. Sekali lagi, tradisi bukannya tidak penting, tidak ada artinya. Tapi tradisi bukanlah segala-galanya. Tuhan bisa bekerja dengan caranya dia sendiri. Itu haknya Tuhan. Maka saudara, bagi kita semua orang Kristen di sini, kita tidak boleh bertanya, sama seperti mereka bertanya, kenapa kok Yesus Kristus berhak menjadi imam besar? Dia itu haknya Tuhan, mau menegakkan, mau menetapkan, mau memilih siapa menjadi imam besar, itu haknya Tuhan. Tapi saudara setelah mengatakan semua hal ini, saudara yang luar biasa, brilliance daripada penulis Ibrani di sini, kok saudara tidak sadar. Luar biasa, penulis Ibrani bukan mengatakan memang Tuhan ada hak untuk merubah. Tapi penulis Ibrani tidak memakai alasan itu. Penulis Ibrani bukan sedang mengatakan Tuhan sedang merubah peraturan yang sudah ada. Memang dia ada hak untuk melakukan hal itu. Tidak, penulis Ibrani mengatakan suatu hal yang penting sekali. Yang ada itu hanya sementara, bukan untuk kekal. Keimamatan daripada Lewi itu tidak pernah direncanakan untuk selama-lamanya. Tidak, itu hanyalah sementara saja. Maka di sini sekarang sudah ada suatu hal yang sudah Tuhan tetapkan sebelumnya. Bahkan kalau saya perhatikan dalam Kejadian pasal 14 ayat 18. Di sana jelas dikatakan bahwa Melkisedek itu adalah imam daripada Allah yang maha tinggi. Allah sudah punya imam sebelum suku Lewi. Lalu mengapa engkau mengatakan bahwa suku Lewi lah itu yang berhak mendapatkan title, jabatan imam? Enggak, sebelum engkau ada. Bahkan sebelum suku Lewi dilahirkan, ketika masih ada nenek moyang mereka, Abraham, Allah sudah memiliki imam besar. Coba kita buka Mazmur pasal 110 sekali lagi saudara. Ya kita jangan lupa kita kasih batas dalam Ibrani pasal yang ke-7 tersebut. Mazmur 110 kalau saudara perhatikan di sana, perhatikan di sini. Ini bukanlah Tuhan sedang berfirman kepada Daud. Karena dia sedang membicarakan sesuatu langsung. Daud sedang menuliskan direct speech daripada Tuhan, tidak. Tapi Tuhan di sini, minggu depan kalau ada waktu saya akan membicarakan lebih panjang lagi mengenai Mazmur 110 itu demikian penting. Tuhan sedang berbicara, Yahweh Tuhan berbicara kepada anaknya, itu teologi Trinitarian. Soalnya penulis daripada Mazmur Daud itu sedang mendengarkan, menguping pembicaraan mereka. Saudara perhatikan di sini, ini penulis bukan sedang mengatakan, demikianlah firman Tuhan kepadaku, bukan. Demikianlah firman Tuhan kepada Tuanku. Jadi dia sedang menjadi orang ketiga, bukan bagian daripada pembicaraan tersebut, dia sedang mendengarkan. Saya boleh tanya kepada saudara, kapan perkataan ini dituliskan? Duduklah di sebelah kananku sampai kau buat musuh-musuhmu menjadi tumpuan kakimu. Atau ayat keempat, Tuhan telah bersumpah dan ia tidak akan menyesal. Engkau adalah imam untuk selama-lamanya menurut Melkisedek. Kapan ini dibicarakan? Ada sebagian komentator, saya tidak setuju dengan komentator mereka. Ini seakan Tuhan sedang mendirikan, establish new priestly order. Suatu ordo keimaman yang baru. Bukan baru, saudara. Saya percaya ini adalah pembicaraan daripada intra-Trinitarian discussion. Dari kekekalan, saudara.
Maka di sini bukan pertama kali dibicarakan pada waktu Daud ada, eksis atau siap menuliskan, tidak. Ini adalah pembicaraan daripada kekekalan sampai kekekalan. Bicara mengenai mediator, the everlasting mediator. Yang sudah Tuhan tetapkan untuk menjadi mediator selama-lamanya. Dan dia katakan kepada mediator tersebut, engkau adalah raja, engkau adalah imam. Engkau adalah imam khususnya untuk selama-lamanya. Sebelum bahkan dunia diciptakan. Sebelum bahkan ada Abraham, sebelum bahkan ada Melkisedek, sebelum bahkan ada suku Lewi, ini sudah dibicarakan. Maka di sini saudara-saudara bisa memperhatikan satu hal yang penting sekali. Kristus sebagai mediator itu bukan plan B. Itu plan utamanya. Itu rencana Tuhan yang kekal. Bahkan ketika Adam sudah jatuh dalam dosa, Tuhan katakan pada hari di mana engkau memakan buah daripada pohon pengetahuan yang baik dan yang jahat tersebut, engkau pasti akan mati. Tapi hari di mana dia menantikan kematian tersebut, Tuhan malah memberikan janji keselamatan, gospel, proto-evangelium. Kejadian pasal 3 ayat 15. Kejadian pasal 3 ayat 15, saudara, di sana dikatakan oleh Tuhan bahwa keturunan daripada si perempuan ini akan menghancurkan kepala daripada si ular ini akan menghancurkan tumit daripada keturunan perempuan ini. Dan suatu perseteruan, tapi ular tersebut akan dihancurkan kepalanya. Saudara, itu mungkin tidak terlalu jelas, tapi saudara perhatikan satu hal, Tuhan menjanjikan juru selamat. Kita tahu itu ada janji Tuhan mengenai juru selamat, tapi tidak langsung diberikan ya. Berapa ribu tahun orang Israel harus menunggu, menantikan saat di mana juru selamat itu digenap, yang dijanjikan benar-benar digenapkan. Saudara, suatu hal yang luar biasa, Galatia pasal 4 ayat 4 mengatakan, ketika sudah genap waktunya, Tuhan mengirimkan anaknya. Tuhan ketika membiarkan bangsa Israel selama ribuan tahun itu bukan karena tidak ada daya mengirimkan anaknya, bukan. Karena memang dia belum waktunya tiba. Ketika sudah tiba waktunya, sudah genap waktunya, Tuhan kirimkan janji tersebut. Saudara Stephen Tong sekali lagi, bicara mengenai filsafat, Christian philosophy of history. Kalau saudara tidak mendengarkan, saudara khotbah-khotbah tersebut, dengarkanlah. Dengarkanlah. Dirubahkanlah hidup lu oleh karena firman Tuhan. Saudara Stephen Tong mengatakan suatu hal. Dalam sesi pertama, hari pertama, itu konsep mengenai kehendak Tuhan atas history itu ditekankan. Dia katakan di seluruh jagat raya ini, pusat jagat raya adalah bumi. Itu kalimat tidak bisa diterima oleh orang saintis. Mengapa? Saintis akan menghitung center of mass. Center of mass daripada tata surya kita bahkan bukan bumi ini. Pusat daripada seluruh massa dalam tata surya ini bukan di bumi ini, apalagi di seluruh jagat raya. Ibadah Stephen katakan pusat daripada seluruh jagat raya ini adalah di bumi. Bukan bicara mengenai fisika, bicara mengenai kehendak Tuhan. Mengapa? Karena hanya di bumi terjadilah kehendak Tuhan. Inilah pusat daripada kehendak Tuhan di bumi. Di dalam seluruh bumi, ciptaan bumi ini, begitu banyak spesies yang ada, flora, fauna, begitu banyak hal-hal yang saudara bisa lihat dalam bumi ini. Pusat daripada bumi ini adalah manusia. Dan pusat daripada seluruh manusia, pada Stephen katakan adalah gereja. Karena gerejalah yang jadi fokus daripada penebusan Tuhan. Kalau dengan perspektif macam demikian, saudara bisa melihat bahwa segala sesuatu harus dinilai daripada sudut pandang daripada Tuhan. Dan dia masuk pada hari yang kedua dan bicara mengenai suatu statement yang saya sudah katakan. Sejarah itu bukan kumpulan peristiwa-peristiwa. Berapa banyak peristiwa dalam hidup kita yang tidak akan masuk dalam buku sejarah. Mengapa? Karena tidak ada hubungannya dengan rencana Tuhan. Kita banyak menghidupi kronos. Setiap hari hanya kronos saja daripada kehidupan yang kita hidupi. Jadi kapan kita benar-benar bisa menangkap kairos dan menghidupi kairos? Dan Stephen Tong katakan bahwa sejarah itu adalah kumpulan peristiwa-peristiwa yang berkaitan dengan rencana Tuhan. Itu dia jelaskan dengan suatu ilustrasi yang sangat menarik sekali. Mesopotamia, saudara, itu adalah suatu budaya yang demikian besar. Sangat demikian jaya, sekitar mungkin 1800 tahun atau 3800 tahun yang lalu, 1800 tahun sebelum Masehi itu demikian besar. Tapi ketika itu pada puncaknya, Allah memanggil Abram keluar daripada daripada Mesopotamia. Dan tak lama kemudian Mesopotamia itu hancur. Mengapa? Di sini menarik sekali pada Stephen Tong mengkaitkan mengenai pergerakan sejarah itu dengan rencana Tuhan. Karena rencana Tuhan sudah
diwujudkan dalam panggilan Tuhan kepada Abram yang keluar. Tidak perlu lagi Mesopotamia. Romawi juga demikian, saudara. Romawi setelah Kristus hadir, gereja ada. Ya sudah, tidak lama kemudian hancur. Tidak perlu ada lagi. Saudara bisa memikir dengan hal demikian, saudara pikirkan seluruh sejarah ini. Kenapa kok yang dulu bangkit Mesir? Kenapa yang dulu bangkit kota Mesir, saudara? Setelah Israel keluar dari Mesir, itu kejayaan Mesir tidak perlu ada lagi. Tidak perlu ada lagi. Saudara bisa bayangkan, saudara. Bisa pikirkan. Romawi. Romawi yang dipengaruhi oleh Yunani. Kenapa Yunani harus ada? Kenapa Makedonia harus ada? Kenapa Alexander the Great harus ada? Kenapa Helenisme harus akhirnya menyebar ke dunia barat melalui Alexander the Great? Mengapa akhirnya Romawi harus dipengaruhi oleh Helenisme? Mengapa akhirnya Romawi yang dipengaruhi oleh Helenisme menjadi kerajaan yang paling kuat pada zaman di mana Yesus Kristus diinkarnasi? Karena memang sudah tepat genap waktunya, maka Allah menurunkan anaknya. Wah, itu kalau saudara memiliki pengertian seperti demikian, saudara, seluruh problema pergumulan hidup kita, itu kita tidak perlu tanya sama Tuhan, mengapa masih bergumul sekarang? Mengapa ini? Mengapa itu? Waktu Tuhan segala-galanya. Waktu Tuhan segala-galanya. Dengan cara yang sama, Tuhan menjanjikan kepada Abraham seorang anak. Tapi Abraham menantikan, tidak keluar-keluar anak tersebut. Anak yang dijanjikan tidak dilahirkan terus. Sampai 25 tahun kemudian baru akhirnya anak tersebut lahir. Mengapa harus tunggu 25 tahun? Karena belum genap waktu Tuhan. Soal luar biasa sekali, saudara Abraham. Coba kita buka, saudara. Kejadian pasal yang ke-17. Saudara, Kejadian pasal ke-17. Kalau kita lihat dalam Kejadian pasal 15, Abraham sudah mulai menawarkan Eliezer. Eliezer, budakku yang paling tua, itu kiranya bisa menjadi orang yang menjadi ahli warisku. Tuhan katakan tidak bisa, bukan Eliezer. Abraham menantikan lagi, tidak dikasih anak lagi. Sampai nanti ada Kejadian pasal yang ke-17, sudah lahir yang namanya Ismail. Saya tidak akan menceritakan mengenai latar belakang kelahiran Ismail di sini, saudara. Tapi saudara bisa memperhatikan bagaimana Abraham itu sangat mencintai Ismail. Demikian mencintai Ismail sehingga ketika Tuhan datang dalam Kejadian pasal 17 bertemu dengan dia dan mengatakan bahwa engkau akan melahirkan seorang anak, menjanjikan kembali anak tersebut. Perhatikan apa yang dikatakan oleh Abraham dalam Kejadian pasal 17 ayat yang ke-17. Abraham tertunduk, tertawa, serta berkata dalam hatinya, mungkinkah bagi seorang yang berumur 100 tahun dilahirkan seorang anak dan mungkinkah Sarah yang telah berumur 90 tahun ini melahirkan seorang anak? Lalu ayat 18, saudara perhatikan, Abraham berkata kepada Allah, sekiranya Ismail diperkenan hidup di hadapanmu. Dia menginginkan, tidak perlulah sekarang anak perjanjian, sudah tidak perlu, saya sudah suka, puas dengan Ismail. Sekiranya Ismail engkau perkenan. Kau perhatikan ayat ke-19, tetapi Allah berfirman, tidak, melainkan istrimulah Sarah yang akan melahirkan anak laki-laki bagimu. Dan kau akan menamakan dia Ishak. Itu anak perjanjian, tetap adalah anak perjanjian. Nanti akhirnya Ishak dilahirkan dan Ishak akan bertumbuh bersama-sama dengan Ismail. Kalau perhatikan dalam Kejadian pasal yang ke-21, maka ada pertikaian antara bukan cuma Ismail dan Ishak, tapi justru antara Hagar dan Sarah. Maka 21 ayat ke-10, saudara. Kejadian pasal 21 ayat ke-10. Berkatalah Sarah kepada Abraham, usirlah hamba perempuan itu beserta dengan anaknya. Saudara perhatikan ayat ke-11. Perkataan daripada Sarah ini sangat-sangat menyebalkan Abraham. Karena Abraham mencintai anak itu. Kesel Abraham. Disuruh untuk mengusir Hagar dan Sarah. Dia kesel. Tapi perhatikan ayat ke-12. Tuhan tidak melarang. Kejadian pasal 21 ayat ke-12. Tetapi Allah berfirman kepada Abraham, janganlah sebal hatimu karena hal anak dan budakmu itu. Dalam segala yang dikatakan Sarah kepadamu, haruslah engkau mendengarkannya. Dengarkanlah, usirlah. Lalu Abraham akan mengusirnya. Kenapa hal ini penting, saudara? Karena Abraham pada saat itu sudah lose fokus. Yang dijanjikan, dia tidak mengharapkan lagi. Saudara. Dia sudah puas dengan apa yang dia miliki, yang tidak dijanjikan oleh Tuhan. Yaitu siapa? Ismail. Maka Tuhan katakan, usirlah. Pergikanlah mereka, supaya engkau kembali menantikan anak perjanjian tersebut.
sudah lahir, saudara. Tapi supaya engkau kembali menikmati anak perjanjian tersebut. So dalam hidup kita ini seringkali terjadi, bukan? Kita menantikan. Kalau Tuhan menjanjikan suatu dunia yang baru, kenapa kita masih harus hidup sengsara, penderita? Tengah-tengah COVID, kita melihat bagaimana kondisi gereja kita. Lumayan turun, mengalami keturunan, walaupun setiap minggunya masih dihadiri kebaktian lebih dari 400 orang, masih terjadi. Tapi sudah berbeda dengan masa-masa yang lalu. Kesempatan melayani sudah tidak bisa kita lakukan. Mengabarkan Injil, KK regional ke rumah sakit, tidak bisa dilakukan. Banyak orang yang masih di rumah menantikan saat di mana mereka bisa berani datang lagi. Kami mencoba mengerti dan kami harus mengerti. Tapi jangan sampai hidupmu itu hanya ditakut-takuti oleh kekhawatiran. Nyatakanlah Tuhan adalah Tuhan atas semua kekhawatiran kita. Terbukti selama berminggu-minggu sejak kita beribadah, sejak bulan Juni beribadah fisik di gereja. Tidak ada penyebaran COVID. Bukan berarti bahwa kita harus menyombongkan diri lalu gegabah. Tidak. Kita melakukan segala protokol dengan sangat hati-hati. Nyatakanlah Tuhan mulia di atas segala kekhawatiran kita. Kita semua tempat ini, maupun mereka yang ada di rumah, kita bisa khawatir, manusia bisa khawatir. Tapi biarlah Tuhan itu menjadi mulia di atas kekhawatiran kita. Soalnya kita seringkali bertanya, mengapa kok kita dalam hidup yang sementara ini tidak langsung mendapatkan kemuliaan dunia akan datang? Mengapa harus bertunggu? Kita hidup dalam satu zaman yang sudah tidak sabar lagi, impatient. Bahkan sekarang kita bisa membuat bakmi goreng instan. Luar biasa, saudara, bakmi goreng instan. Dan mie goreng instan tersebut, Indomie goreng itu bisa terkenal sampai di mana-mana. Dan kita tidak tahan, bahkan mie goreng instan ini teknologi yang luar biasa. Sebelum digoreng jadi mie goreng, direbus dulu, saudara. Mana ada orang buat goreng pakai air. Direbus dulu jadi mie goreng, itu teknologi apa? Luar biasa. Jadi kita terbiasa dengan hal yang instan. WhatsApp kita pun, kita mengharap kalau kita sudah menghubungi seseorang, centeng 1 sudah dikirim, centeng 2 berarti sudah dibaca. Ayo, mana responsnya? Bukankah kita langsung gelisah ketika kita tidak mendapatkan respons pada saat itu juga? So, saya katakan pada orang-orang yang sedang menjalan hubungan, saudara, jangan cuma jalan hubungan khususnya yang LDR, melalui teknologi. Lalu kita FaceTime, kapan pun mau FaceTime bisa ada ketemu muka tersebut. Nikmati cara lama, surat-suratan. Tulis surat. Saudara kalau sudah tulis surat, saudara alami, saudara. Saya dulu alami. Saudara tulis surat, kirim berapa minggu, dibaca di sana, sudah sampai dia balas, kirim lagi berapa minggu. Ya ampun, lama minta ampun. 1 bulan baru dapat surat itu kembali balasannya. Dalam 1 bulan tersebut, apa yang saudara rasakan? Penantian. Menanti, terus menanti. Bahkan dalam penantian tersebut, saudara masih ada pengharapan. Masih setiakah kekasihku ini? Masih setiakah orang yang sudah kukasihi sedemikian lama, masihkah dia setia dengan aku? Apa yang akan kubaca ketika aku membaca suratnya? Itu penantian yang indah. Orang Kristen jangan menghina pembentukan Tuhan melalui waktu. Orang Kristen jangan cepat-cepat menantikan bahwa Tuhan harus segera mungkin menyelesaikan problema hidupku. Tuhan memakai waktu untuk membentuk kita. Ketika waktu Tuhan belum datang, belum tiba, itulah waktu pembentukan daripada Tuhan. Kita baca satu ayat yang luar biasa pentingnya, Roma, saudara. Roma pasal yang ke-8. Coba kita buka Roma pasal yang ke-8. Roma pasal 8 saya akan bacakan bagi saudara sekalian, ayat ke-24 dan ayat ke-25. Sebab kita diselamatkan dalam pengharapan. Tetapi pengharapan yang dilihat bukan pengharapan lagi. Sebab bagaimanakah orang masih mengharapkan apa yang dilihatnya. Tapi jika kita mengharapkan apa yang tidak kita lihat, kita menantikan dengan tekun. Itu yang diinginkan oleh Tuhan dari anak-anak Tuhan. Menantikan janji Tuhan. Merasakan bahwa Tuhan itu setia. Menantikan kesetiaan Tuhan dengan ketekunan. Maka Tuhan tidak langsung memberikan juru selamat. Tuhan tidak langsung memberikan anak bagi Abraham. Tuhan tidak langsung menyelesaikan hidup kita. Tuhan tidak memberikan dunia akan datang langsung di hadapan kita. Mengapa? Karena Tuhan mau kita menantikan dengan tekun dan merasakan kesetiaan Tuhan selama kita menantikan. Itu indah. Kalian kita semua yang bergumul, mari kita bergumul dalam pergumulan kita. Kita masih mengatakan kepada dunia, kepada diri kita bahwa Tuhan itu setia.
Dalam pergumulan kita masih mengatakan di seluruh dunia bahwa aku menantikan kesetiaan Tuhan. Aku menantikan dengan ketekunan. Aku merasakan kesetiaan Tuhan tersebut. Maka di sana saudara pergumulanmu menjadi satu pergumulan yang indah karena kemuliaan Tuhan dinyatakan melalui pergumulan kita. Banyak sekali gereja-gereja sekarang yang mengatakan bahwa Tuhan harus menyelesaikan pergumulan hidupku sekarang. Itu instan, harus selesai. Kalau Tuhan mengasihi aku, jangan memberikan aku pergumulan, apalagi yang begitu lama, sekarang selesaikanlah. Mereka tidak pernah bisa menantikan bahwa di dalam penantian mereka menantikan dengan tekun kesetiaan Tuhan. Dan kalau Tuhan sudah menjanji kepada kita semua, dunia akan datang sebut. Padahal kita nantikan. Dan kita percaya dalam penantian kita bahwa Tuhan itu setia. So ini yang dikatakan oleh penulis Ibrani di sini. Engkau jangan sombong. Engkau jangan sombong. Engkau tuh cuma jangan lupa, engkau keimamatan daripada Lewi itu bukan diangkat dengan sumpah. Tuhan tidak pernah bersumpah engkau jadi imam selama-lamanya. Engkau cuma sementara saja. Bangsa Israel hanya dipakai oleh Tuhan sementara janji tersebut belum digenapi. Menjaga janji tersebut, saudara. Tapi keimamatan daripada Lewi itu bukanlah janji Tuhan. Janganlah engkau membingungkan hal ini. Kalau kita baca daripada tulisan daripada Paulus di Galatia, ini pemikiran Paulus sinkron sekali dengan pemikiran dari penulis Ibrani. Paulus katakan, janji tersebut sudah diberikan. Tapi sebelum anak ahli waris tersebut akil balik, dia tuh tidak beda dengan hamba-hamba yang lainnya. Tidak beda dengan hamba-hamba lain, bahkan dia harus, seakan ada wali di atasnya, perwakilan yang mengawasi dia. Tapi sampai waktunya tiba, ahli waris tersebut menerima warisan tersebut, maka yang namanya semua yang bernama hamba-hamba, yang menjadi wali sudah tidak diperlukan lagi. Maka penulis Ibrani juga mengatakan dalam Ibrani pasal yang ketiga, Musa, sebesar-besarnya Musa, sepenting-pentingnya Musa, dia hanyalah hamba yang setia di rumahnya Tuhan. Ibrani pasal yang ketiga. Musa hanyalah hamba yang setia di rumahnya Tuhan. Tetapi Kristus, penulis Ibrani katakan dalam Ibrani pasal yang ketiga juga, dia adalah setia di rumahnya Tuhan sebagai anak, bukan hamba. Sebagai anak. Saudara, di sana penulis Ibrani menantang, memberikan suatu challenge bagi seluruh audiensnya yang sangat mengerti sekali tradisi orang Yahudi. Siapakah yang utama? Apakah keimamatan daripada suku Lewi yang diangkat, ditetapkan, dipilih bukan dengan sumpah, atau keimamatan daripada Kristus, Mesias yang berdasarkan dengan ordo Melkisedek yang diangkat untuk selama-lamanya dan disecure, dijaminkan melalui sumpah yang tidak mungkin bisa berubah. Tidak ada satu hal dalam hidup ini yang bisa membuat kita kehilangan fokus daripada keutamaan Kristus. Tidak ada. Tidak ada satu hal apapun dalam hidup ini. Bahkan cemerlangnya dunia ini, atau redupnya dunia ini, yang bisa menggantikan kemuliaan daripada Kristus. Tidak ada, karena dialah yang dijanjikan. Dan dia sudah digenapkan. Terus akan memakai waktu yang pendek untuk menutup khotbah ini dan membicarakan mengenai 3 hal berkenaan dengan ketidaksempurnaan hukum Taurat. Ya, ketidaksempurnaan hukum Taurat. Yang pertama, hukum Taurat itu tidak sempurna karena ordo imam besar. Keimamatan daripada Lewi juga tidak sempurna. Ayat yang 11 coba saudara baca di sana, saudara. Karena itu andai kata oleh imamat Lewi telah tercapai kesempurnaan, sebab karena imamat itu umat Israel telah menerima Taurat. Apakah sebabnya masih perlu seorang lain ditetapkan menjadi imam besar menurut peraturan Melkisedek dan yang tentang dia tidak dikatakan menurut peraturan Harun? Fakta bahwa akhirnya Tuhan sudah menetapkan bahkan sebelumnya, sebelum suku Lewi itu ada, mengenai keimamatan daripada Mesias, menyatakan bahwa keimamatan daripada Lewi itu tidak sempurna dan oleh karena itu hukum Taurat juga tidak sempurna. Itu yang pertama. Saudara. Yang kedua, saudara, hukum itu akan berubah karena keimamatan daripada Lewi itu berubah. Itu ayat ke-12, saudara. Sebab jikalau imamat berubah dan fakta bahwa Tuhan sudah menetapkan suatu ordo yang lain, imamat daripada Mesias Kristus yang jadi imam besar untuk selama-lamanya, berarti imamat Lewi harus berhenti, harus ada perubahan.
Sebab jikalau imamat berubah, dengan sendirinya akan berubah pula hukum Taurat itu tidak sempurna. Memang karena hukum Taurat itu bukan janji daripada Tuhan berkenaan dengan keselamatan. Tidak ada satu orang pun yang diselamatkan karena melakukan hukum Taurat, tapi karena percaya kepada janji. Abraham diselamatkan justru sebelum hukum Taurat diberikan. Diselamatkan karena dia percaya kepada janji. Yang ketiga, hukum Taurat tidak sempurna karena tidak memiliki kekuatan. Kekuatan apa? Coba saudara baca ayat yang ke-18. Memang suatu hukum yang dikeluarkan dahulu dibatalkan kalau hukum itu tidak mempunyai kekuatan. Dan karena itu tidak berguna. Hukum Taurat itu tidak memiliki kekuatan. 19 menjelaskan sebab hukum Taurat sama sekali tidak membawa kesempurnaan. Tidak memiliki kekuatan. Tidak memiliki kesempurnaan. Karena apa? Karena di sana tidak memiliki pengharapan yang lebih baik yang mendekatkan kita kepada Allah. Tidak ada satu orang pun dengan melakukan hukum Taurat akan mendapatkan pengharapan bisa lebih dekat kepada Allah. Tidak ada. Tuhan tidak memberikan hukum Taurat supaya bangsa Israel bisa menjadi umat Tuhan. Tidak. Tuhan memberikan hukum Taurat justru karena mereka adalah umat Tuhan. Hukum Taurat itu hanya sementara. Orang Israel harus melakukan keimamatan daripada Lewi tersebut. Yang ditulis oleh hukum Taurat tersebut. Saya nggak bicara mengenai cuma 10 hukum Taurat daripada Tuhan, enggak. Tapi seluruh keimamatan daripada Lewi itu sementara saja. Selama janji tersebut masih belum digenapkan. Tapi ketika janji itu sudah datang, maka jangan terlalu GR. Jangan terlalu mengagung-agungkan tradisi ini. Ini cuma sementara untuk menantikan janji yang akan digenapkan tersebut. Janji itulah yang akan memberikan kepada kita suatu pengharapan dan yang lebih baik. Yang akan mendekatkan kita kepada Allah. Janji yang digenapkan dalam Kristus Yesus. Saya berdoa supaya gereja GRI Karawaci, setiap daripada kita itu memiliki pengharapan. Pengharapan kepada suatu hal yang lebih baik. Dunia ini, kejayaannya, kemalangannya itu tidak ada artinya. Tidak bisa membawa kita lebih dekat kepada Allah, tidak bisa. Atau tidak bisa menjauhkan kita juga daripada Allah. Di Kristus. Dan apa yang sudah digenapkan oleh Kristus, itulah pengharapan kekal kita. Dan kita bersyukur karena ayat 16 mengatakan bahwa dia itu hidup dia itu bukan berdasarkan hidup yang bisa binasa lagi. Tidak. Dia memiliki hidup yang kekal dan itulah imam besar agung kita untuk selama-lamanya. Terus sebelum kita berdoa, saudara saja kita menyanyikan lagu nomor 1, saudara, Tell Out My Soul. Kalau saya perhatikan di sini, ini lagu ini sebenarnya sedang to some extent sedang memberikan suatu respons terhadap firman Tuhan yang kita bacakan. Mari kita berteriak kepada jiwa kita. Kita berteriak pada orang-orang sekitar kita. Kita berteriak, tell out my soul. Mengenai kemuliaan Tuhan yang sudah Tuhan janjikan kepada kita. Mengenai firman Tuhan yang sudah Tuhan berikan kepada kita. Tell out my soul. Bapa dalam surga, kami bersyukur untuk semua janji-janji Tuhan yang sudah Tuhan genapkan. Kami bersyukur karena dalam penantian kami memiliki Tuhan yang demikian setia. Kepada janji Tuhan yang sudah Tuhan janjikan dan Tuhan atas janji tersebut Tuhan sudah bersumpah pada dirimu sendiri. Ya Tuhan, hamba-Mu berdoa, kami semua berdoa bagi seluruh jemaat. Jemaat Tuhan yang sedang bergumul pada saat ini. Kami berdoa ya Tuhan, kiranya dalam pergumulan mereka berbicara kepada jiwa mereka bahwa Tuhan adalah Tuhan yang setia. Kiranya Tuhan dipermuliakan dalam setiap pergumulan kami. Tuhan dipermuliakan dalam setiap daripada sukacita kami, kegembiraan kami, semua yang kami terima dalam hidup ini. Tidak ada satu hal yang bisa merebut kenikmatan Tuhan dan kemuliaan Tuhan dalam hidup kami. Kami serahkan jemaat ini sekali lagi ya Tuhan. Kiranya Roh Tuhan, Roh Kudus terus berbicara kepada kami semua. Kamu sudah selesai berbicara pada malam hari ini, sekarang berbicara kepada mereka semua. Karena mereka adalah domba-dombamu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Gembala yang agung tersebut, kami berdoa. Amin.